Oke, segala puji bagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga dan para sahabatnya. Oke, jadi para jamaah kajian IWKZ, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah atau nasihat dari Ustadz Habibur Rahman LC PhD, LC atau Kang Abik. Oke, sekilas saya sampaikan CV beliau, yaitu beliau adalah dai sekaligus sastrawan Asia Tenggara. Beliau terkenal dengan novel-novelnya, yaitu seperti halnya ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, api tauhid, dan masih banyak lagi. Beliau juga merupakan ketua dari Komisi Pembinaan Seni dan Budaya Islam MUI Pusat. Beliau juga merupakan alumnus dari Universitas Al-Azhar Kairo. Adapun pada kajian kali ini, beliau akan membawakan materi yang sesuai dengan keahliannya tersebut, yang bertema urgensi Al-Quran sebagai sumber inspirasi karya sastra dakwah. Sebelum memulai kajian, kami ingatkan kepada para jamaah untuk bersama-sama mari meluruskan niat, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencatat jika diperlukan, dan mohon kondusif dalam mendengarkan. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar atau chat box, dan insya Allah setelah selesai sesi penyampaian materi, pertanyaan akan dicoba untuk dijawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kang Abik, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Seluruh kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhas shaimun was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di forum yang mulia ini, forum sama-sama. Ini menjadi forum thalabul ilmi. Bagi saya juga ini adalah forum thalabul ilmi, sekaligus ini adalah forum zikir kita bersama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga ini adalah forum silaturahim antar kita semuanya. Semoga benar-benar forum ini meskipun jarak jauh ya, tetap menjadi forum yang dilimpahi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Kita akan sama-sama membahas tentang urgensi Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dalam menulis karya dakwah. Kalau kita bicara tentang karya dakwah, sungguhnya ini sangat luas ya. Karya dakwah itu bisa apa itu karya sastra ya, kalau itu seni ya, bisa karyanya berupa menulis apa itu satu lagu untuk dakwah ya, ketika berdakwah dengan menggunakan apa itu lagu ya, bisa juga apa itu seni-seni yang lain ya, tidak hanya itu saja, semua yang terkait dengan apa itu dakwah, tapi saya akan fokus pada karya sastra, yaitu sastra dakwah ya. Sastra dakwah memang istilahnya ini apa itu sempat menjadi polemik ketika menamakan satu karya sastra itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutnya itu adalah karya sastra dakwah,
ada yang menyebutnya adalah sastra Islam, ada yang menyebutnya sastra Islami, ada yang menyebutnya adalah sastra ibadah. Ya. Tapi sesungguhnya itu semangatnya adalah sama, bahwa ketika seorang Muslim dia menulis bisa disebut sebagai karya sastra dakwah, bisa disebut sebagai karya sastra Islami, sastra Islam. Kalau Kunto Wijoyo menyebutnya adalah karya sastra profetik, ya, ataupun karya sastra untuk ibadah. Baik kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran sebagaimana kita pahami bersama adalah sumber utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya. Umat Islam, siapapun dia, dimanapun dia, apapun profesinya, itu berpedoman kepada Al-Quran dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Bagi seorang sastrawan Muslim, juga hal yang sama. Al-Quran harus menjadi pedoman yang utama. Al-Quran harus menjadi inspirasinya, menjadi semangatnya, menjadi cahayanya, menjadi ruhnya. Karena memang Al-Quran diturunkan untuk menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk secara detail tentang bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, perkenankan saya menyampaikan sedikit tentang bagaimana sastra itu menjadi wasilah dakwah dalam sejarah dakwah Islam. Kita langsung kembali ke zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika sekarang ini melihat misalnya ada sastrawan, ada seniman, dia itu berdakwah dengan menggunakan karya seni. Kalau dia itu dia seorang sastrawan kemudian menggunakan seni sastra, itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kalau kita sebut sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan. Kaum muslimin berdakwah dengan menggunakan karya sastra itu sudah sejak zaman dakwah Islam yang pertama kali hadir, sejak zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sirah baginda Rasulullah SAW, kita akan menemukan bahwa baginda Rasulullah itu memiliki banyak penyair yang ada di samping kanan dan kiri beliau, penyair-penyair beliau yang setia membela baginda Rasulullah SAW. Kita memahami bersama bahwa baginda Rasulullah itu bukan seorang penyair, baginda Rasulullah itu bukan seorang penghayal, beliau adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau memiliki banyak pembela-pembela yang sangat setia. Dan pembelanya adalah para sahabat Nabi yang memiliki keahlian dalam ilmu sastra. Baginda Rasulullah itu orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab, paling memahami tentang ilmu balaghah. Tidak ada orang yang lebih fasih dari baginda Rasulullah SAW, tapi beliau bukan seorang penyair. Ya kan? Karena kalau kemudian ada tantangan-tantangan, ada penyair-penyair jahiliyah, penyair-penyair dari kafir Quraisy dan dari musuh-musuh Islam yang lain, itu mengejek Islam, mengejek baginda Rasulullah atau menantang baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah SAW meminta para sahabatnya yang mereka adalah juga para penyair-penyair ulung untuk meladeni mereka. Di antaranya penyair baginda Rasulullah yang terkenal adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, itu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam satu peristiwa datanglah sekelompok orang kafir yang mendatangi Rasulullah SAW menantang untuk meminta mana penyairmu yang paling hebat. Kemudian baginda Rasulullah SAW meminta kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu untuk menandingi penyair jahiliyah itu, penyair kafir itu. Kemudian intinya langsung di ending di ending pertandingan itu atau sebelum
Hasan bin Sabit, sebelum Hasan bin Sabit melontarkan syairnya untuk membalas penyair kafir Quraisy, penyair yang menantang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul bersabda kepada Hasan bin Sabit, ya Hasan, uhju wa Jibrilu ma'ak. Wahai Hasan, keluarkan syair kamu untuk mengalahkan mereka, untuk gantian menenggelamkan mereka, kira-kira begitu. Heja itu syair yang menyindir untuk direndahkan begitu. Untuk gantian rendahkan mereka dengan syair kamu. Wahai Hasan, keluarkan syair kamu, rendahkan mereka, musuh-musuh Allah itu. Wa Jibrilu ma'ak, dan Jibril menyertai kamu. Di tempat yang lain redaksinya wa ruhul qudsi ma'ak, dan ruhul kudus itu sama, malaikat Jibril akan menyertai kamu. Hadis ini menurut saya, ketika baginda Rasulullah SAW mendoakan Hasan bin Sabit yang akan melontarkan syairnya untuk membela Allah dan Rasulnya, didoakan uhju wa Jibrilu ma'ak, keluarkan syair kamu dan Jibril menyertai kamu. Sungguhnya menurut saya ini tidak hanya untuk Hasan bin Sabit, tetapi seluruh sastra seniman yang menggunakan keahliannya untuk membela Allah dan Rasulnya, maka akan diberi kekuatan, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan oleh bahasa seperti bila Quran suku, bahkan orang-orang kafir jahiliyah, ya, orang kafir itu saat itu sampai yang paling pakar sastra sekalipun mengakui bahwa ini bukan bahasanya manusia, ini adalah bahasa yang datang dari Tuhannya manusia, kira-kira begitu. Sampai Umar bin Khattab ketika pertama kali membaca surat Toha juga langsung tahu bahwa ini bukan karya manusia. Sekali lagi kembali bahwa siapapun yang berkarya dengan karya sastra, sesungguhnya kemudian dia tujukan, dia jaga nilainya, dia jaga isinya sesuai dengan Islam dan digunakan untuk menyampaikan keindahan Islam, maka itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki syair-syair yang indah. Kemudian hampir semua ulama itu kanu syu'ara, kanu udaba, ya, lebih tepatnya udaba, ya, ulama-ulama besar itu kanu udaba qabla ayakunu ulama. Mereka semuanya adalah para sastrawan besar sebelum mereka adalah para ulama. Maksudnya bahwa mereka itu khatam secara kebahasaan, keindahan bahasa mereka semuanya khatam, maka bahasa mereka ketika menyampaikan kepada umat itu dengan bahasa yang indah, tulisan-tulisan mereka dalam kitab-kitab mereka itu dengan bahasa yang indah, dan mereka memiliki syair-syair yang indah. Imam Syafi'i misalnya adalah seorang yang pakar dalam kesusastraan Arab. Beliau hafal ratusan ribu syair, ya. Dan beliau juga menulis syair. Sebelum beliau menjadi seorang fuqaha, beliau dikenal sebagai seorang udaba, seorang sastrawan. Hal yang sama juga pada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalnya. Kita bisa menemukan dalam kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bertebaran karya-karya beliau dalam bentuk syair yang indah-indah, yang isinya adalah untuk membela Allah dan Rasulnya. Bahkan seorang ulama yang pakar hadis yang saya pernah merasa bahwa nggak mungkin orang ini atau ulama ini dia punya karya syair karena beliau sangat serius dengan ilmu hadisnya, itu adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis Syarah Fathul Bari misalnya. Saya pikir bahwa beliau nggak mungkin sempat untuk menulis syair. Ternyata suatu ketika di Cairo International Book Fair, saya menemukan satu antologi Diwan Ibnu Hajar al-Asqalani, antologi syair-syairnya, puisi-puisinya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Memang hampir semuanya ulama-ulama kita adalah mereka juga seorang sastrawan. Nah, inspirasi utama mereka, ya, adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi keindahan, ya, kemudian ditulis juga dengan keindahan, ya. Nah, kemudian menarik
bagaimana kita bisa nastafid, kita bisa mengambil faidah, kita bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran. Ada yang menarik ditulis oleh seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, seorang ulama besar dari India, rahimahullah, ya, yang beliau juga dulu adalah ketua sastrawan dunia Islam, ya. Beliau menulis tentang syurutul istifadah minal Quran. Syarat kita bisa beristifadah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran. Ini sebenarnya secara umum, artinya istifadah itu mengambil manfaat dalam banyak hal, dalam banyak sisi dari Al-Quran. Beliau menuliskannya bahwa yang pertama kali harus kita fahami bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sama seperti ibaratnya seperti hujan yang diturunkan ke satu tempat. Nanti buminya itu bermacam-macam. Ada ketika bumi itu sangat keras, air hujan itu nggak bisa meresap ke dalamnya. Saya kira begitu. Sama, Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, tapi tidak semuanya bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat, menyerap inspirasi, menyerap keindahan Al-Quran, menyerap nilai-nilai Al-Quran. Tidak semuanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khusara. Dan kami turunkan Al-Quran, di situ ada obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran menjadi syifa, menjadi rahmat. Tetapi wala yazidu dzalimina illa khusara. Tapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran menambah penderitaan bagi mereka. Al-Isra ayat yang ke-82. Ini contohnya. Maka kemudian Syekh Abdul Hasan An-Nadawi memberikan beberapa poin-poin penting. Kalau kita ingin bisa mengambil istifadah, ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi supaya kita bisa mengambil manfaat, mengambil inspirasi dari Al-Quran. Dan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Termasuk bagi teman-teman yang mau berkarya, menulis karya sastra, syarat ini juga berlaku untuk semua sastrawan Muslim. Kalau ingin mengambil cahaya Al-Quran, mengambil ruh Al-Quran sebagai inspirasi dalam menuliskan karya-karya sastranya. Yang pertama adalah di sana menurut Syekh Hasan An-Nadawi, yang pertama harus ada raghbah mukhlisah li fahmihi wa talabin sadiqin, ya, litafakkur fi ma'anihi. Harus ada keinginan yang tulus untuk memahami Al-Quran. Harus ada keinginan yang shadiq, yang jujur ketika berpikir, ketika meneliti makna-makna Al-Quran. Kejujuran, kemudian keikhlasan, ini menjadi syarat mutlak seseorang bisa istifadah dari Al-Quran. Tanpa itu, maka orang tidak akan bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran. Meskipun maknanya jelas, dia tidak akan bisa menangkap cahaya Al-Quran. Kalau tanpa satu keinginan besar untuk mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Hanya orang yang meminta, kata Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, hanya orang yang meminta yang diberi. Orang yang meminta dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sering menyindir di banyak tempat bahwa banyak makhluk-makhluknya Allah yang meskipun didengarkan Al-Quran, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari Al-Quran. Na'udzubillah, ya. Misalnya Al-Quran menyindir, afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Apakah engkau akan memperdengarkan hidayahnya Al-Quran kepada orang yang tuli, orang yang tuli, walau kanu la ya'qilun, dan mereka itu nggak berakal. Jadi orang-orang yang sudah menutup diri dan tidak ada keikhlasan di dalam
ketika berhadapan dengan Al-Quran, ini tidak akan bisa mengambil istifadah, nggak akan bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Hasan Nadawi adalah syaratnya harus ada al-istima' wal ittiba, harus mau mendengarkan dan mau mengikuti, mendengarkan, mengikuti, tidak menentang. Kalau menentang Al-Quran, nggak akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Yang akan mendapatkan cahaya inspirasi dari Al-Quran adalah mereka yang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang baik. Dan semua yang dikatakan Al-Quran adalah baik. Kata-katanya, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, semuanya adalah baik. Kalau ingin mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, syaratnya harus mau mendengarkan, mengikuti dengan penuh keikhlasan. Yang kedua harus ada rasa khosyah. Rasa khosyah itu rasa khusyuk. Harus ada rasa hati itu berhadapan dengan Al-Quran itu posisinya adalah posisi orang yang khusyuk, seperti seorang, kalau mungkin teman-teman yang sedang di Jerman misalnya, dia punya profesor misalnya, ya seperti seorang thalib berhadapan dengan profesornya. Ketika profesornya itu menyampaikan masukan-masukannya kan akan penuh dengan perhatian. Khawatir kalau misalnya masukan itu ditentang, nanti profesornya nggak ridho, kira-kira begitu kan, nggak rela, nggak mengabulkan, nanti bisa nggak lulus misalnya. Ya kira-kira begitu, ada khosyah ketika berhadapan dengan Al-Quran. Yang seperti itu yang akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Yang berikutnya harus ada al-iman bil ghaib. Orang yang tidak beriman kepada yang ghaib tidak akan mendapatkan inspirasi dari Al-Quran, tidak akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Sastrawan yang tidak beriman dengan yang ghaib, dia tidak akan bisa menuliskan satu karya yang kemudian bisa memantulkan cahaya hidayah. Tidak akan sampai seperti itu. Ya. Kemudian harus ada tadabbur, ya, membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Abdul Hasan Nadawi harus ada mujahadah, ada kesungguhan untuk menangkap cahaya Al-Quran, kesungguhan untuk istifadah dari Al-Quran, kesungguhan untuk mengambil inspirasi dari Al-Quran. Syekh Abdul Hasan Nadawi juga menjelaskan pantangan-pantangan bagi orang yang ingin mengambil inspirasi, mengambil manfaat dari Al-Quran. Hal-hal ini harus dihindari karena ini termasuk mawani, pencegah. Kalau ini ada, maka ini mencegah seseorang mendapatkan yang ingin didapatkan dari Al-Quran. Tidak akan mendapatkan istifadah, tidak akan mendapatkan manfaat, tidak akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Yang pertama adalah al-kibr, sombong, angkuh. Berhadapan dengan Al-Quran, kemudian dia merasa, oh, kalimat yang seperti ini nggak ada apa-apanya, misalnya. Dia merasa bahwa dia lebih pinter dari yang tertulis di dalam Al-Quran. Dia meremehkan Al-Quran. Yang seperti itu, dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang berikutnya adalah al-mujadalah, membantah. Jadi begitu membaca ayat di Al-Quran, kata-kata di Al-Quran, begitu dia temukan satu kalimat yang mungkin dia belum sampai makna yang sungguhnya, dia udah langsung reject, dia udah langsung membantah, dia udah langsung mengkritisi, tapi kritisnya kritis membantah. Ya. Ini nggak begini, ini salah, ini keliru. Nah, ini dia nggak akan mendapatkan. Yang ketiga kata Syekh Hasan An-Nadawi, ya, ingkar al-akhirah wa ibadatul madah. Dia mengingkari akhirat dan dia mengagung-agungkan materi, materialisme, ya, yang ini juga tidak akan mendapatkan inspirasi, tidak akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Secara umum ini adalah syarat-syarat sangat penting sekali bagi teman-teman yang ingin menulis karya sastra, ya, yang
ingin mendapatkan cahaya inspirasi dari Al-Quran. Dan ini sesungguhnya tidak hanya untuk menulis karya sastra, dalam mengambil manfaat yang sifatnya dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Syarat ini adalah syurut al-istifadah minal Quran ammah. Ya, syarat secara umum bagi siapa saja yang ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran, syaratnya adalah poin-poin itu yang digambarkan oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadawi. Lebih detail misalnya juga sesungguhnya Al-Imam Al-Ghazali juga menuliskan tentang adab bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Beberapa ulama besar seperti Syekh Yusuf Qaradawi misalnya juga menuliskan tentang kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang kita kembali fokus kepada karya sastra. Dai-dai, ulama-ulama besar, tadi seperti yang saya sampaikan, mereka semuanya adalah para pakar bahasa, mereka adalah ahli-ahli sastra, maka tercermin dalam karya-karya mereka keindahan bahasa yang luar biasa, tercermin dalam dakwah mereka yang kemudian mudah masuk ke dalam sanubari manusia. Hal yang sama juga terjadi pada para duat, para ulama, para pejuang-pejuang yang datang ke tanah air kita, Indonesia. Mereka yang pertama kali datang ke Indonesia juga tidak lepas dari keindahan bahasa. Mereka mampu menyampaikan dengan bahasa yang sangat indah, ya. Meskipun kadang bahasa itu kemudian sangat erat, ya, dengan bahasa yang sangat-sangat lokal, dan bahasa lokal itu menjadi salah satu kearifan dakwah, bagian dari hikmah dalam berdakwah, ya. Kita melihat para pendahulu kita itu berdakwah dengan karya sastra yang sangat indah. Misalnya di banyak tempat kita mendapatkan kiai-kiai, ulama-ulama yang menulis syair-syair yang indah yang disampaikan dalam pengajian misalnya, sehingga masyarakat umum itu tertarik dengan Islam. Di antara mereka bahkan mengetahui bagian dari fikih, mengetahui bagian dari akidah itu lewat tindangan-tindangan lagu misalnya. Dan memang lagu itu ditindangkan mempermudah manusia dalam mengingat. Dan bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru misalnya, atau concern dalam dunia pendidikan misalnya, pasti akan sangat memahami bahwa salah satu cara mendekatkan materi kepada anak-anak di antaranya adalah melalui lagu, misalnya melalui dendang, melalui syair. Hal yang sama juga terjadi pada ulama-ulama kita yang ada di Indonesia ini, yang sungguhnya ulama-ulama kita ini juga mengikuti, meneladani ulama-ulama yang ada di tempat lain, yang ada di Yaman, yang ada di Irak, yang ada di Madinah, yang ada di Mekah, yang mereka semuanya juga menggunakan karya seni dalam mendekatkan materi yang berat kepada anak-anak. Misalnya materi tentang ilmu gramatikal Arab misalnya, ya, yang sangat-sangat berat, ya. Itu diringkas oleh Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Ya. Materi tentang gramatikal Arab yang sangat rumit dan lengkap itu, ya, diringkas dalam 1000 bait syair yang dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik, yang kemudian itu bisa didendangkan oleh anak-anak sehingga anak-anak hafal. Setelah hafal kemudian dia tahu, oh yang bagian ini tentang ini, yang bagian ini tentang ini, misalnya kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wafi lun tsumma harfunil kalim, misalnya ini, ya kan? Itu sebenarnya sudah satu uraian tentang masalah tentang apa itu kalam menurut ahli nahwu, menurut ahli gramatikal Arab. Kalamuna labdun mufidun kastaqim, kalam kita yaitu kalam ahli nahwu adalah lafaz, adalah kalimat, kalau dalam kita berarti kalimat, lafal, ya, mufidun yang memberikan faedah, kastaqim seperti lafal istaqim yang artinya istiqomahlah. Jadi lafal yang istiqomahlah
Kamu istiqomahlah, ini sudah masuk kalam. Di situ sudah, kalau dalam apa itu bahasa kita sudah ada subjek, ada predikat lengkap, maknanya jelas, apa itu ada faedahnya gitu. Nah, penjelasan yang panjang itu diringkas dalam setengah bait saja. Kalamuna la bunufidun kastaqim wasmun wafi lun summa harfunil kalim. Kemudian apa itu dalam bahasa Arab itu ada isim, fiil dan huruf misalnya. Ini contoh kecil saja bagaimana karya seni yang ini di sini adalah seni sastra itu bisa memudahkan umat ini didekatkan pada bahkan materi yang sangat rumit sekalipun. Ya kan? Kita kembali langsung ke tanah air kita, Republik Indonesia, ya. Di daerah Jawa misalnya, karena saya kebetulan saya di Jawa Tengah ya misalnya, di Jawa Tengah itu banyak yang apa itu ketika kita diingatkan tentang apa itu tentang tujuan hidup, tentang akhirat, gitu kan? Itu dengan menggunakan apa itu lagu juga. Yang lagu itu namanya sebuah syair itu pasti kadang-kadang memang pakai metafor. Ada makna yang tersembunyi di sana. Yang nanti kemudian bisa diuraikan. Tapi setelah umat itu diuraikan maknanya, dia akan selalu ingat. Misalnya lir ilir tanduri wong semilir tak ijo royo royo tak senggoh temanten anyar cah angon penek no blimbing kui. Ini dalam bahasa apa itu Jawa yang konon syair ini lir ilir ini adalah bahan dari Sunan Kalijaga dan seterusnya. Inspirasi mereka dari mana? Inspirasi mereka adalah dari Al-Quran. Karena kalau kita kemudian pakai teori intertext, ini dalam sastra misalnya, teori intertext, maka setiap syair-syair yang ditulis oleh para dai kita, ya, para ulama-ulama kita dahulu, setiap bait-baitnya kita teliti teksnya, di balik teks itu tersimpan teks yang kalau diuraikan ternyata ada Qur'annya, ada hadisnya. Ya. Nah, inilah kearifan yang luar biasa dari ulama kita ketika mereka yaktabis min nuril Quran, ketika mereka apa itu mengambil apa itu pantulan cahaya dari Al-Qur'an. Sehingga ulama-ulama kita itu terhindar dari sindiran Al-Qur'an terkait sama penyair-penyair yang tidak benar. Al-Qur'an itu juga menyindir bahwa ada sekelompok penyair itu yang tidak benar, ya kan? Wasyu'ara yattabi'umul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la ta'lam yaquluna ma la yaf'alun, ya. Para penyair-penyair itu mengikuti kalimat-kalimat, kata-kata yang jauh dari kebenaran. Ghawun itu azzailuna 'anil haqq. Dan mereka hanya kerjanya apa itu ngelamun, berkhayal di setiap tempat, ya kan? Kemudian mereka itu mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan, ya kira begitu. Ini sindiran Al-Quran, jenis-jenis penyair, jenis-jenis sastrawan, jenis-jenis seniman yang tidak benar. Ya kan? Lah, Al-Quran mengatakan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali para penyair yang beriman, kecuali para sastrawan yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa dzakarullaha katsira, dan mengingat Allah dengan banyak, selalu mengingat Allah. Nah, kalau apa itu sebagai seorang penyair muslim, sebagai seorang sastrawan muslim, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti beriman kepada yang gaib, tadi syarat dari Syekh apa itu Hasan An-Nadawi, ya. Kemudian beramal soleh, selalu mengingat Allah, akan terhindar dari apa itu jenis-jenis apa itu sastrawan yang pertama. Muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita apa itu membaca Al-Quran dengan detail, Al-Quran ini berisi semua hal yang ingin kita apa itu tulis menjadi karya. Sesungguhnya kita bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran. Ya. Khususnya untuk apa itu untuk teman-teman yang menulis karya sastra untuk dakwah. Isi misalnya.
isi tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran. Isi tidak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Isi tidak ada yang lebih bercahaya dari Al-Quran. Ingin menyampaikan, menghidangkan hidangan. Bagi seorang sastrawan, hidangan yang ingin dia sampaikan ya berupa karya sastra. Baik itu syair, atau mungkin berupa cerpen, atau mungkin berupa novel. Ya kan? Maka isinya kalau itu diambil dari Al-Quran, maka itulah hidangan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran. Ketika menyikapi misalnya tentang orang yang sedang sedih, yang nyaris dia putus asa, tidak ada hidangan yang lebih indah dari apa yang disuguhkan oleh Al-Quran ketika memberi nasihat kepada orang-orang yang sedih. Ketika orang jatuh cinta misalnya, Al-Quran juga memberikan batasan-batasan yang terkait dengan cinta. Al-Quran mengarahkan, Al-Quran memberikan direction yang benar tentang cinta. Maka sastrawan ketika menulis yang isinya adalah tentang cinta sekalipun, maka Al-Quran adalah contoh terbaik. Misalnya sastrawan yang menulis tentang cinta misalnya. Islam ini agama yang sangat indah, agama yang sangat sesuai dengan fitrah umat manusia. Semua fitrah umat manusia itu mendapatkan porsi perhatian yang seimbang oleh Islam, mendapatkan perhatian porsi yang seimbang oleh Al-Quran, termasuk yang terkait dengan cinta misalnya. Bukan berarti kalau orang itu mengamalkan Islam itu orang nggak boleh bersentuhan dengan cinta, enggak begitu. Bukan berarti seorang Muslim itu nggak boleh romantis, enggak. Muslim boleh romantis. Bahkan tidak ada agama yang menurut saya yang lebih romantis dari Islam. Islam sangat romantis. Tetapi romantisnya Islam, perasaan penuh cinta yang ada dalam Islam, itu selalu diarahkan bagaimana perasaan cinta ini menjadi sesuatu yang sangat dahsyat keindahannya, yaitu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kisah tentang cinta yang sangat kompleks dan sangat memiliki suspense ya, kejutan-kejutan kalau dalam bahasa sastra yang indah, itu bisa kita lihat misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah satu cerita yang sangat indah, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Yusuf ini disebut sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Dalam ayat yang ketiga di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kita akan menemukan kisah tentang cintanya seorang ayah kepada anak-anaknya, cintanya Nabi Yakub kepada putra-putranya, dan betapa Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, yang menurut saudara-saudara yang lain dianggap bahwa cintanya itu kepada Yusuf itu lebih daripada mereka, maka timbul perasaan cemburu. Ya kan? Kemudian cintanya saudara kepada saudara, cintanya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Meskipun kalau kita baca dengan seksama ya, kita tahu nanti Nabi Yusuf itu dibuang sama saudaranya ke dalam sumur, ya, sampai nanti Nabi Yusuf itu menjadi budak belian, ya, karena nanti ada kafilah dagang yang ngambil Yusuf di sumur itu, kemudian dijual sampai ke Mesir, ya.
dari orang yang mulia, anaknya seorang nabi yang terhormat, Nabi Yusuf menjadi budak yang diperjualbelikan sampai dibeli oleh seorang pembesar di Mesir. Tetapi meskipun diperlakukan seperti itu, Nabi Yusuf sama sekali nggak dendam kepada saudaranya. Hatinya tetap dipenuhi rasa cinta kepada saudaranya. Nanti ketika Yusuf kemudian menjadi seorang yang berkuasa, dan saudara-saudaranya itu memerlukan belas kasihannya, memerlukan makanan dan sebagainya, kita tahu endingnya. Dan kalau Yusuf itu mau membalas perlakuan mereka, saudaranya yang telah membuang, yang membuat dia sengsara istilahnya begitu, itu bisa. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Kenapa? Karena ada cinta, memaafkan. Cinta seorang ayah, ya, digambarkan kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf. Bahkan ketika pakaiannya Nabi Yusuf itu disimpan sama Nabi Yusuf, ya, kan ketika dia itu kemudian Nabi Yakub itu sampai, aku seperti mencium bau Yusuf. Inilah ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Ini satu kisah yang sangat indah dan mengharukan. Begitu pula ada cinta seorang pemimpin yang penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Itu siapa? Ya Yusuf itu sendiri. Yusuf ketika menjadi pemimpin itu sangat kasih sayang kepada rakyat, memanage rakyatnya dengan manajemen yang indah sehingga mampu menanggulangi krisis. Ya. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga cinta laki-laki pada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Yusuf yang sangat tampan, yang ketika lewat, ya, perempuan yang melihat Yusuf sampai memotong jarinya nggak terasa. Ini kan ada kisah-kisah yang seperti itu. Terus kemudian Imro'atul Aziz, istrinya Al Aziz, dalam beberapa tafsir disebutkan itu namanya Zulaikha, yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Pintu-pintu ditutup, kemudian jendela ditutup. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bihi, ya. Hammat bihi, Zulaikha itu sangat menginginkan Yusuf. Dan Yusuf kalau seandainya tidak karena dijaga oleh Allah juga akan menginginkan Zulaikha. Yusuf maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasanya Al-Qur'an sangat indah sekali. Ini kalau seandainya yang membuat cerita ini, mohon maaf, misalnya sastrawan Barat misalnya, itu udah nggak karu-karuan itu bahasanya itu. Tapi Al-Qur'an menjaga keindahan bahasa. Di situ ada seorang perempuan yang kalau dalam bahasa vulgarnya kan sedang birahi sama Yusuf. Tapi kalimatnya dijaga oleh Al-Qur'an, walaqad hammat bihi, dan dia sangat menginginkan Yusuf itu. Dari sini kita sudah bisa mengambil inspirasi dari Al-Qur'an bahwa seorang sastrawan muslim itu mesti menjaga bahasanya. Menjaga bahasanya. Kesantunan berbahasa itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, dicontohkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mencontohkan. Al-Qur'an juga mencontohkan ketika cerita tentang Nabi Musa dengan dua putrinya Nabi Syuaib, ya, digambarkan yamsi al-istihya, ya, berjalan dengan agak malu-malu begitu. Kita bisa baca kisahnya, ya, yang nanti kemudian sesungguhnya diam-diam setelah putrinya Nabi Syuaib itu ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Musa itu, dan diam-diam salah satu di antara mereka itu diam-diam itu jatuh cinta kepada Musa. Tapi bahasanya kan langsung diungkapkan dengan dengan bahasa gombal, kan enggak. Tetap dengan menggunakan bahasa yang menjaga izzah, menjaga kehormatan. Dia hanya bilang kepada sang ayah, yaitu Nabi Syuaib, wahai ayah, kalau engkau menginginkan seseorang
yang bisa engkau pekerjakan, engkau bisa memilih seorang lelaki yang al-qawi al-amin, seorang lelaki yang kuat dan al-amin yang bisa dipercaya. Baru sang ayah tahu, oh berarti putriku ini suka sama itu. Yang nanti kemudian Nabi Musa alaihissalam diambil menantu oleh Nabi Syuaib. Ini adalah inspirasi yang sangat indah dari Al-Quran dalam menulis karya sastra. Bahkan kalau kita kembali ke cerita Nabi Yusuf, itu sangat lengkap sekali. Kalau orang mau belajar tentang alur cerita, ya, nah alur cerita, tentang suspense, tentang keharuan, tentang keindahan, dan yang lebih dari itu semuanya adalah bahwa cerita itu dibalut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endingnya adalah irsyadun nas ilal haq, mengajak manusia pada kebaikan. Nah, ini bisa dijadikan inspirasi yang dahsyat bagi seorang yang ingin menuliskan karya sastra dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang tidak ada yang lebih indah untuk menjadi inspirasi utama melebihi Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran yang paling indah. Dan saya jujur bahwa ayat-ayat cinta saya tulis itu karena tadabbur surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang saling mengasihi, yang sangat dekat, saling mencintai. Yauma idin, pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, aduun, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cintanya diletakkan di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka sampai akhirat akan tetap saling cinta mencintai, tidak akan saling memusuhi. Ini ketika saya mentadabburi ayat ini, saya merasa ini ayat tentang cinta. Kemudian saya terkelebat. Kalau saya nulis tentang ayat cinta, ayat-ayat cinta, ini akan bagus sekali. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik. Kemudian saya bisa menuliskan satu cerita yang kemudian saya kasih judul ayat-ayat cinta, yang awalnya adalah dari tadabbur surat Az-Zukhruf ayat 67. Ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator Mas Haris. Mohon maaf waktunya sangat terbatas. Semoga lain waktu kita bisa bersilaturahim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair Kang Abik atas penyampaian materinya yang sangat inspiratif ya. Insya Allah, jadi sekarang kita akan mulai forum tanya jawab. Ini langsung ada pertanyaan nih Kang Abik dari saudara Monica. Pertanyaannya satu, bagaimana kita bisa mengukur bahwa karya fiksi yang kita buat, cerpen atau novel, itu masih dalam batasan Islam? Kemudian yang kedua adalah, apakah syarat utama bahwa karya sastra itu dianggap bisa bernilai dakwah? Oke, jazakallah, Kang Abik. Ya, ini pertanyaannya dua ini pertanyaan yang sangat berat sesungguhnya ya. Karena untuk menjelaskan dengan detail itu sama saja saya harus menjelaskan tentang kriteria karya disebut karya yang Islami ya. Dan itu udah ada buku-buku yang ditulis oleh para pakar di bidang itu, termasuk Syekh Abdul Hasan An-Nadawi itu menjelaskan tentang kriteria karya disebut karya yang Islami. Misalnya yang mudah saja ya, bahwa karya itu tidak bertentangan dengan akidah Islam, itu yang mutlak gitu kan. Karya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya kalau ada orang nulis karya sastra misalnya nih ya, ada orang nulis karya sastra, kemudian di situ mohon maaf menceritakan laki-laki suka sama laki-laki misalnya. Ya meskipun digambarkan bahwa dia sangat baik, harmonis gitu kan dan sebagainya lah gitu kan. Sekalipun misalnya gitu, mohon maaf, laki-laki suka sama laki-laki, hidup serumah gitu kan, terus kemudian mereka digambarkan di situ misalnya tetap sholat misalnya, itu tidak sama sekali bukan karya sastra yang Islami. Sebab
laki-laki itu kalau menikah ya dengan perempuan, nggak bisa dengan laki-laki, gitu kan. Karena itu bertentangan dengan syariat. Meskipun alasannya apapun alasannya, karena mungkin dia merasa ini kan perlu kemanusiaan, Kang, apa itu di beberapa negara kan sudah dilegalkan, misalnya seperti itu, nggak bisa, karena ini bertentangan dengan syariat. Ini apa itu contohnya. Terus misalnya orang menggambarkan misalnya apa itu di situ digambarkan bahwa seseorang itu mengembara, misalnya ketika mengembara dia kemudian bertemu dengan seseorang, yang seorang itu adalah dia mengaku bahwa seorang itu adalah nabi misalnya, ya kan? Saya adalah misalnya digambarkan mudahnya gitu ya, itu cerita dia nganggap ini cerita tentang cerita filsafat misalnya. Kemudian dalam pengembaraan itu dia ngaku inilah Nabi Musa yang turun lagi misalnya. Itu kan bertentangan dengan apa itu. Meskipun dia mengatakan loh ini kan apa itu tujuannya untuk apa itu untuk berfilsafat. Kayak gitu misalnya. Tujuannya untuk berfilsafat, tujuannya untuk ini enggak bisa. Karena tetap tidak boleh bertentangan dengan akidah al-Islamiyah. Saya kira mudahnya begitu, apa itu mungkin lebih detail bisa dicari tentang terkait sama buku-buku yang membahas tentang kriteria sastra Islam atau sastra Islami, atau mungkin lain waktu bisa kita bahas. Boleh juga Mas Haris kalau mau dibahas tentang lebih detail ya, nanti kajian tentang apa itu karya sastra Islami, sehingga kita bisa menjelaskan apa itu satu persatu apa karya sastra itu bisa disebut sebagai karya sastra yang Islami. Tapi mudahnya begitu, tidak bertentangan dengan apa itu ajaran Islam yang apa itu maklum minatin bid darurah gitu kan. Kalau misalnya sastra itu mohon maaf dia itu mengumbar aurat misalnya dalam karya itu ya bukan apa itu karya sastra yang bisa disebut sebagai karya sastra yang Islami. Ini yang bisa saya sampaikan, masih ada 1 menit atau 2 menit ini. Mohon maaf, apa itu terbatas waktunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, barakallah nih Kang Abik sekali lagi atas tausiahnya ya. Jadi kali ini mari kita sama-sama akhiri majelis dengan bersama-sama membaca istighfar, astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin insya Allah akan dilakukan kajian dengan Kang Abik lagi pada tanggal 17 ya Kang Abik ya. Insya Allah 17 Mei. Jadi masih dalam suasana Ramadan. Oke, mohon sekian. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.